Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak dari Kejaksaan, Pak Dendi, kemudian Bapak Ramadi dari Bank Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan merilis kasus yang pertama adalah tentang uang palsu yang beredar di wilayah Kabupaten Brebes. Jadi Satreskrim Polres Brebes beserta dengan Polsek Sirampok melakukan penyelidikan terkait dengan laporan warga tentang beredarnya uang palsu, yaitu di wilayah Kabupaten Brebes. Dari hasil penyelidikan tersebut, Satreskrim Polres Brebes mengamankan 4 tersangka, yaitu sebagai pengedar, 2 sebagai pengedar dan 2 sebagai penjual. Dari 4 tersangka ini kami kembangkan lagi. Totalnya kami mengamankan kurang lebih 80 juta rupiah uang palsu yang siap beredar di wilayah Kabupaten Brebes. Setelah hasil pengembangan dari keterangan tersangka sudah melakukan kegiatannya ini kurang lebih 3-6 bulan. Yang sudah mengedarkan yang pertama di wilayah Jawa Barat kurang lebih 120 juta, dan di wilayah kami yang sudah kami amankan adalah 80 juta. Modus operandinya yaitu yang pertama, tersangka ini menyetorkan uangnya kepada agen-agen untuk disetorkan ke bank dengan cara mencampur uang asli dengan uang palsu. Tentunya tujuannya untuk memasukkan ke dalam rekening, kemudian rekeningnya bisa digunakan dan mendapatkan uang asli semua. Jadi modus operandinya seperti itu. Jadi yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan ini sudah banyak di daerah Kabupaten Brebes. Untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 36 Yonto 26 Undang-Undang tentang mata uang, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Tentunya kami dari Polres Brebes berharap kepada atau menghimbau kepada masyarakat agar benar-benar melihat atau memahami uang palsu yang sedang beredar di wilayah kita untuk dilaporkan kepada kepolisian setempat. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Ramadi dari Bank Indonesia, kemudian dari Pak Jaksa untuk teknisnya untuk mengetahui atau ciri-ciri uang palsu itu bagaimana. Mungkin kami persilakan kepada Pak Ramadi dari Bank Indonesia. Terima kasih Pak Kapolres atas kesempatannya. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena Polres Brebes telah dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka pemalsuan uang. Sekali lagi untuk himbauannya tadi kepada masyarakat agar berhati-hati, terutama saat menerima uang, agar memperhatikan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Salah satu pengaman yang sangat sulit ya sampai saat ini masih tetap bertahan adalah
di mana adanya tanda air dan benang pengaman. Karena tanda air dan benang pengaman ini telah ada pada bahan uang yang telah dipesan oleh Bank Indonesia. Jadi tidak dibuat tersendiri, tapi sudah ada di bahan uangnya itu sendiri. Kemudian yang lain adalah warna uang, agar diperhatikan karena cetakan dari Bank Indonesia itu sangat jelas, ya, sangat jelas dan terang, gitu ya. Untuk ini ya, itu sedikit untuk pengetahuan ciri-ciri kehasilan uang rupiah agar masyarakat bisa. Untuk yang pedagang biasanya kita mintakan untuk bisa menambah dengan alat ultraviolet, karena di situ adalah melihat pengendaraan pengamanan yang ada di uang kita. Sementara itu, Pak Kapolres, terima kasih. Terima kasih dari Bank Indonesia. Seperti yang rekan-rekan lihat, kami juga mengamankan kurang lebih 445 bendel uang, dalam artian pengikat uangnya. Jadi kami masih terus mengembangkan kasus ini karena ada kemungkinan ini merupakan jaringan yang ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan khususnya wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang bank-banknya masih jauh dari jangkauan masyarakat. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Jaksa untuk menjelaskan terkait prosesnya setelah penyidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres dan rekan-rekan semua anggota. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada pihak Polres Brebes yang sudah menangani dengan serius perkara upal maupun migas yang ada di kota Brebes ini, Kabupaten Brebes. Tentunya kami dari pihak Kejaksaan Negeri Brebes akan serius menangani kasus ini, dan ini akan menjadi atensi bagi kami. Petunjuk pimpinan pun kita akan melakukan koordinasi tentunya dengan pihak penyidik Polres Brebes agar kasus ini segera kami selesaikan dan tuntaskan, dan tentunya para masyarakat warga Brebes tenang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pihak Kejaksaan Negeri Brebes. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya baik, terima kasih dari Kejaksaan. Ya mungkin untuk masalah uang palsu saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Dan tadi tiga kan aja ya, tiga. dan tadi kan modusnya bahwa uang palsu itu dimasukkan ke dalam ATM ya, bersama dengan uang asli ya. Bukan, jadi modusnya itu disetorkan ke agen-agen yang ada di daerah-daerah. Kemudian agen ini akan menyetorkan ke bank. Jadi otomatis kan agen ini akan langsung menyetorkan ke bank, baru cashnya diambil dari yang bersangkutan. Jadi setelah sampai disetorkan ke bank baru ketahuan bahwa itu ada uang palsu. Sejauh mana kemiripan uang palsu ini dari uang asli? Kalau kami tanyakan dengan Bank Indonesia, ini hampir cukup mirip ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Ramadi bisa menjelaskan, silakan Pak. Terima kasih. Ini kebetulan kita membawa ahli yang kemarin diminta oleh Polres Brebes. Ini ada Mas Muto yang menangani kasusnya. Monggo Mas Muto. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait uang palsu yang ditemukan Polres Brebes, untuk tingkat kemiripannya itu memang untuk kita mengetahui apa itu uang palsu atau tidak, itu memang dilihat dari 3D-nya itu. Dari fisik uang palsunya sendiri memang sudah
terlihat jelas bahwa untuk unsur pengamanan seperti benang pengaman itu berbeda dengan uang asli. Kalau uang asli itu benang pengamannya itu tersulam di bahan uangnya, tapi untuk yang kita temukan di Polres Brebes ini, uang palsunya itu nempel aja, nggak tersulam di bahan. Terus yang perbedaan kedua, yang waktu kita dilihat itu di color shifting, jadi ada perisai di bawah uang kertas itu mereka tidak berubah warna. Kalau yang asli itu berubah warna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak, prosesnya kan disetorkan ke billing ya, atau billing ya, agen lah ya. Kemudian agen itu ketika disetorkan ke bank, itu kan biasanya melalui mesin hitung, dan itu akan terseleksi di situ. Nah, ini di dalam kasus ini kan katanya sudah bisa bisa sampai ke menambah jumlah rekening, berarti ada yang lolos dong, Pak. Jadi mohon maaf, kami jelaskan di sini. Jadi sistem setoran dari agen-agen ini, dia menyetorkan dahulu. Seumpama contohnya saya sebagai penyetor mendatangi agen, saya menyetor 1 juta. Jadi nanti dari agen itu akan memasukkan nomor rekening yang bersangkutan dengan linknya. Ini bukti setoran kamu udah 1 juta, baru dibayarkan terhadap agen. Jadi ini belum melalui proses bank. Nah, setelah agen ini membawa uangnya ke bank, baru itu terdeteksi bahwa itu uang palsu. Jadi ini terkait masalah keawaman dari para agen-agennya. Mungkin nanti ke depannya agen ini akan dibekali dengan alat-alat yang bisa memantau atau bisa mendeteksi bahwa itu uang palsu. Demikian. Yang lain cukup ya? Cukup. Kasih ya.